Pemirsa, sejak terbentuk pada 12 Mei 2022 lalu Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB akhirnya mengadakan silaturahmi nasional pertamanya pada Sabtu kemarin, tepatnya 4 Juni 2022. Pertemuan tersebut dihadiri oleh petinggi partai politik yang tergabung dalam KIB yaitu Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN dan juga Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Sejumlah pemikiran dan harapan KIB pun disampaikan oleh masing-masing ketua umum parpol. Di antaranya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum P3 Suharto Monoarfa dalam pertemuan itu. Topik bahasan yang disampaikan memang tak jauh dari menyambut pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Mulai dari figur calon presiden yang diinginkan hingga soal kriteria paket pasangan calon. Selain membicarakan soal Pilpres 2024, Silatnas membuat nota kesepahaman yang ditandatangani oleh 3 ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Bersatu. Lalu apa saja yang dihasilkan dalam pertemuan kemarin? Dan siapa pasangan capres-cawapres yang akan diusung oleh koalisi ini? Memang pemirsa ketika kemudian masyarakat mendengar bahwa 3 partai ini ada Golkar, kemudian ada PAN, ada P3 membentuk koalisi atau bersepakat untuk berkoalisi pada 12 Mei lalu. Banyak sekali masyarakat yang memberikan komentar ataupun juga pertanyaan. Mereka mengatakan wah cepat juga ya sudah membuat koalisi tidak seperti di masa-masa sebelumnya. Atau juga ada yang bertanya bahwa apakah koalisi ini akan awet? Akan sejauh mana mereka tetap bertiga untuk bisa membangun koalisi Indonesia Bersatu. Tapi di awal dulu mungkin kita mendengarnya dengan istilah koalisi bertiga bersatu. Nah sekarang ada pertanyaan yang lebih lanjut lagi, yaitu siapa sebenarnya akan diusung sebagai calon oleh koalisi Indonesia Bersatu. Tapi karena kita lihat memang dari berbagai macam survei yang dilakukan, ada 3 nama teratas yang menjadi favorit masyarakat untuk bisa melaju dicalonkan sebagai calon presiden, yaitu Prabowo Subianto, kemudian Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan. Yang ternyata nama-nama ini sebenarnya selama ini tidak diidentikan dengan partai-partai yang bernaung dalam koalisi Indonesia Bersatu. Lalu siapa yang akan didorong oleh 3 partai yang berkoalisi ini? Untuk bisa menjawab hal ini, tentunya kita akan bahas bersama dengan para narasumber. Sudah hadir di samping saya, beliau adalah seorang pengamat politik dan juga Direktur Eksekutif Fox Poll Center, Bang Pangi Syarwi Caniago. Kalau saya biasanya panggil akrabnya Bang Ipang. Sehat Bang Ipang? Sehat Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompakan kita. Iya kok bisa sama warnanya ya. Baik, Bang Ipang nanti saya tunggu bagaimana pandangannya mengenai koalisi ini. Kemarin sudah melakukan Silatnas, silaturahmi nasional. Tapi kita juga akan dengarkan sebenarnya apa tujuan dari koalisi Indonesia Bersatu. Siapa yang nantinya akan diusung. Karena kabarnya KIB ini akan mengajukan 3 nama atau 3 pasangan. Nah mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Kang Aceh Hasan Syadzili selaku Ketua DPP Partai Golkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Aceh. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Putri, Mas Ipang. Selamat malam. Baik. Sehat. Ya, dan juga selain dari Kang Aceh dari Golkar, kita juga sudah terhubung dengan Ketua DPP P3 yaitu Bapak Kiai Syaifullah Tamliha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Syaifullah. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah kita akan mendengarkan sebenarnya ke Golkar dulu Kang Aceh, mungkin bisa dijelaskan. Ini KIB banyak sekali yang bertanya-tanya selain pertanyaan-pertanyaan yang tadi kami sempat katakan di awal bahwa masyarakat wah ini bakal awet nggak ya koalisinya, sampai kapan ya mereka bersatu. Nah yang lebih lanjut lagi adalah siapa sebenarnya akan dicalonkan oleh 3 partai yang berkoalisi ini, Kang Aceh. Ya, pertama bahwa koalisi Indonesia Bersatu ini adalah komitmen dari ketiga partai politik untuk membangun sebuah koalisi yang artinya bahwa kita sama-sama menginginkan bahwa politik Indonesia harus dibangun berdasarkan atas atmosfer gagasan, ide, ya, dan tentu tidak berdasarkan pada semangat politik identitas. Nah, karena itu maka proses untuk membangun sebuah koalisi tentu berangkatnya juga pada awalnya harus berdasarkan dengan ide dan gagasan gitu ya. Bagaimana kita menyusun pertama tentu strategi ya, kerangka kerja serta program-program apa yang nanti akan kita laksanakan secara bersama-sama dalam rangka kontestasi di dalam pemilu 2024 nanti gitu ya. Tanpa harus kami sebagai partai politik dan partai politik pendukung pemerintah
mengesampingkan peran-peran kami sebagai partai pendukung pemerintah. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Umum kami Pak Erlangga Hartarto bahwa ibarat menyusun sebuah buku, ya, di dalam menyusun sebuah buku itu kan ada kerangkanya dulu, ya, ada outline-nya dulu, ada bab pertama biasanya kita isi dengan pendahuluan, bab kedua diisi dengan berbagai macam program, visi, misi, kerangka, platform yang harus kita sepakati bersama. Nanti menjelang akhir baru kita menyusun kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini adalah figur capres-cawapres. Nah, oleh karena itu kalau kata Pak Erlangga, soal capres-cawapres ini kita akan nanti bahas secara bersama-sama dan kita jangan dulu langsung ke bab kesimpulan gitu. Itulah yang dimaksud dengan ojo ke susu. Tapi semangat yang ingin dibangun oleh kami tentu pertama, kami ini kan partai politik. Partai politik menurut konstitusi itu memiliki ketentuan sebagai pengusung bagi calon presiden. Dan karena itu maka sebagai partai politik tentu kami bukan hanya menawarkan orang, menawarkan figur, tetapi juga harus menawarkan program. Jadi kami ingin membuat kerangka bagaimana desain dari program-program misalnya di bidang ekonomi seperti apa, di bidang politik seperti apa, di bidang budaya seperti apa, di bidang sosial seperti apa. Itu semua harus dirumuskan secara bersama-sama, lalu kita nanti bicara soal figur siapa yang paling tepat untuk kemudian dijadikan sebagai calon presiden maupun cawapres. Nah, proses pembahasan terhadap figur-figur tersebut tentu nanti akan dibicarakan secara bersama-sama dengan semua ketua umum partai politik. Karena semangat yang dibangun oleh koalisi ini adalah semangat kebersamaan. Walaupun tentu kami dari Partai Golkar ya sudah punya ketetapan bahwa calon presiden kami adalah Pak Erlangga Hartarto. Karena bagaimanapun itu adalah keputusan dari Musyawarah Nasional Partai Golkar 2019 yang lalu. Namun tentu kami perlu menghargai dan kami perlu juga membahas secara bersama, secara kolektif kolegial dengan para ketua umum koalisi ini. Ya, jadi soal figur ini tentu nanti akan kita bicarakan bersama. Tapi semangat ya kebersamaan, kekeluargaan di dalam tubuh koalisi ini itu harus dulu kita bangun berdasarkan atas kerangka kerja, berdasarkan atas program yang ditawarkan kepada rakyat agar kita di dalam kontestasi pilpres itu bukan berbasis semata-mata pada figur, tetapi kemampuan dari program apa yang nanti akan kita tawarkan kepada rakyat. Gitu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Erlangga Hartarto di dalam pidato semalam, beliau menyampaikan bahwa tujuan kita ini adalah politik kesejahteraan. Indonesia harus keluar dari middle income trap pada tahun 2035. Karena itu, ya, kondisi objektif hari ini adalah bagaimana kita memulihkan ekonomi sambil pada saat bersamaan kita meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena itulah yang didambakan oleh rakyat. Gitu. Jadi pada saat ini, ya, Koalisi Indonesia Baru membahas tentang kerangka kerja, bagaimana kita menuju ke arah politik kesejahteraan tersebut gitu. Nah, karena itu di dalam proses inilah nanti kita akan bahas tentang bagaimana gagasan, ide yang bisa kita bangun bersama antara ketiga partai politik ini. Dan perlu diketahui Mbak Putri, sebagaimana dikatakan ketiga ketua umum tadi, bahwa prinsipnya koalisi ini adalah inklusif, sangat terbuka kepada partai-partai yang lain yang ingin bergabung. Nah, karena itu kalau misalnya partai-partai lain mau bergabung, tentu itu pun juga harus diajak bicara tentang figur, ya, karena bagaimanapun yang namanya partai politik tentu harus duduk secara bersama-sama di dalam membahas proses platform yang harus disepakati bersama itu gitu. Baik, kita pahami betul memang dari keterangan Kang Aceh tadi bahwa hingga saat ini masih dalam tahapan untuk bisa menyusun kerangka, kemudian program kerja yang akan ditawarkan, belum pada sampai bab kesimpulan kalau Kang Aceh bilang, ojo ke susu, belum waktunya untuk bisa membahas mengenai figur, capres, cawapres. Tapi Pak Syaifullah,
Walaupun seperti itu, tapi masyarakat juga terus menantikan siapa yang akan diusung, yang akan diajukan, figur-figur apa sepertinya nanti yang akan dimajukan oleh koalisi ini. Kalau tadi sudah dikatakan oleh Kang Aceh bahwa sebenarnya dari Golkar sendiri capresnya akan mengusung Pak Erlangga Hartarto, walaupun nanti akan dibahas lagi dengan partai-partai koalisi lainnya, tapi mungkin P3 juga punya hitung-hitungan mengenai hal ini, Pak Syaifullah. Yang pertama, P3 melalui Rapimnas 2 beberapa bulan yang lalu sudah mengamanahkan kepada Ketua Umum P3 Pak Soeharto Monoarfa untuk mencari dua hal. Yang pertama, mencari partai koalisi agar bisa memenuhi kuota presiden threshold 20%. Kemudian yang kedua, melakukan komunikasi pada figur-figur yang potensial untuk menjadi presiden maupun calon wakil presiden. Nah, yang ditempuh oleh Ketua Umum kami adalah melakukan lobby-lobby kepada partai politik yang terbentuk, dan saat ini ketiga partai, baik Golkar maupun P3 dan PAN itu tidak ada pemilik partainya. Kami adalah partai terbuka dan kami sangat elegan dengan koalisi ini sehingga kita tidak tersandra oleh figur-figur yang ada di belakang pengambilan keputusan partai. Itu perbedaan Koalisi Indonesia Bersatu, di mana ketiga partai ini tidak memiliki pemilik siapapun di belakangnya yang disebut oleh saudara Aceh tadi politik identitas. Nah, segala hal yang menyangkut presiden dan wakil presiden, P3 melalui Rapimnas setengah hari sebelum dilaksanakan silaturahmi nasional, melaksanakan Rapimnas dan menegaskan kita tidak terburu-buru untuk mengumumkan atau memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Kita akan memiliki waktu yang cukup dan pada saatnya nanti tentulah kita akan membahasnya secara bersama-sama. Tidak ada egoisme masing-masing partai. Meskipun Partai Golkar dalam keputusan di internal Partai Golkar mengusung Pak Erlangga, namun demikian di dalam dunia politik kan semuanya sih bisa cair dan tidak ada egoisme di antara para peserta koalisi ini. Dan kita bisa melihat bahwa ketiganya juga menyampaikan pidato dan sama sekali kami tidak berbicara tentang calon presidennya. Baik, Bang Ipang, tidak berdasar dari politik identitas, tidak tersandra oleh figur-figur yang ada di partai-partai politik tersebut, dan juga tidak ada egoisme masing-masing partai. Nanti kita mungkin bisa bahas mengenai ini lebih lanjut lagi, tapi setelah jeda kami segera kembali.